Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP memegang peran kunci dalam koalisi. PDIP adalah partai utama pengusung Jokowi. Dalam berbagai pertemuan, Megawati seringkali memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Jokowi meski terkadang ada perbedaan pandangan di internal partai. PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar juga menjadi pendukung kuat Jokowi, terutama dalam isu-isu terkait kebijakan berbasis agama. Dalam beberapa pertemuan, PKB mendesak agar isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan pesantren dan ekonomi berbasis syariah menjadi perhatian utama. Jokowi dengan pendekatan pragmatisnya seringkali harus menjadi penengah dalam konflik antar partai. Pertemuan-pertemuan tertutup di istana atau di lokasi strategis menjadi arena di mana Jokowi memastikan bahwa setiap partai koalisi merasa didengar dan diakomodasi. Dalam pertemuan tersebut, ia seringkali menawarkan solusi berupa pembagian jabatan di pemerintahan, alokasi anggaran untuk program-program daerah, serta dukungan politik terhadap agenda-agenda partai koalisi. Meski ada ketegangan internal, terutama terkait pembagian kekuasaan, Jokowi berhasil menjaga koalisinya tetap solid dengan mengedepankan dialog terbuka dan negosiasi yang berkelanjutan. Ia memahami bahwa kekuatan koalisinya tidak hanya terletak pada jumlah partai yang mendukung, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan kepentingan yang beragam menjadi tujuan bersama, membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pada akhirnya, keberhasilan Jokowi dalam mengelola koalisi ini menjadi salah satu faktor kunci yang memastikan stabilitas politik selama masa pandemi. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. P3 menganggap Gerindra adalah partai koalisi dan mitra kerja yang cocok bagi P3. PPP sebagai partai Islam moderat mencoba mencari keseimbangan antara kepentingan agama dan ekonomi. PPP mendorong agar isu-isu kesejahteraan berbasis keagamaan seperti dukungan terhadap lembaga pendidikan agama dan program pemberdayaan umat turut menjadi perhatian utama dalam strategi kampanye. Posisi PPP sebagai partai Islam moderat menjadikannya jembatan antara PKS yang lebih konservatif dan PAN yang lebih fokus pada ekonomi. Dalam koalisi ini, Prabowo harus memainkan peran yang hati-hati dalam menjaga agar kepentingan setiap partai tetap terakomodasi. Pertemuan-pertemuan tertutup seringkali diadakan untuk menyamakan pandangan dan memastikan setiap partai merasa didengar. Gerindra sendiri menghadapi tantangan dari dalam, di mana beberapa faksi menginginkan fokus yang lebih besar pada nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Sementara yang lain mendorong pendekatan populis. Meski begitu, Prabowo berhasil menjaga koalisi ini tetap solid dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, memastikan bahwa visi bersama untuk memenangkan pemilu tetap menjadi tujuan utama. Pertemuan-pertemuan tertutup antara para pemimpin partai dalam kedua koalisi menjadi kunci untuk meredakan ketegangan tersebut. Di dalam pertemuan ini, Jokowi dan Prabowo harus berperan sebagai mediator yang cerdas mendengarkan aspirasi partai-partai koalisi sambil tetap mengarahkan mereka menuju tujuan bersama. Namun, negosiasi ini juga memberikan peluang bagi masing-masing kubu untuk memperkuat posisi mereka di mata pemilih ketika keputusan diambil melalui proses yang inklusif. Dalam koalisi Jokowi, PDIP sebagai partai utama memiliki sumber daya keuangan yang besar berkat dukungan dari jaringan bisnis dan loyalitas pendukung yang kuat. Keberadaan dana ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan kampanye yang masif, menyebarkan informasi melalui media, dan mengadakan acara besar untuk menarik perhatian publik. Sementara itu, di koalisi, Prabowo Gerindra juga memainkan peran penting dalam hal keuangan. Prabowo yang dikenal memiliki jaringan bisnis yang luas memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendanai berbagai kegiatan kampanye.
Selama pemilu 2014 dan 2019, peran kepemimpinan Jokowi dan Prabowo menjadi faktor krusial dalam menjaga kesolidan koalisi masing-masing. Kepemimpinan Jokowi dan Prabowo menunjukkan dua gaya yang berbeda dalam mengelola koalisi, Jokowi dengan gaya yang lebih diplomatis dan terbuka, sementara Prabowo dengan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada kontrol dan karisma. Meskipun berbeda, keduanya mampu menjaga soliditas koalisi masing-masing dan membawa partai-partai di dalamnya tetap fokus pada tujuan akhir, memenangkan pemilu. Dalam hal ini, kepemimpinan mereka tidak hanya menjadi kekuatan penggerak koalisi,